Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Valdo dengan nomor WP 1911081016. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses bagian kedua. Yang pertama itu implementasi proses. Implementasi proses yaitu ketika tiap proses diproses dari state proses lalu akan dicatat oleh SO dengan beragam tabel atau senarai. Tabelnya itu tabel memori, tabel I/O, tabel berkas, dan tabel proses. Kita masuk satu-satu. Yang pertama itu tabel memori. Tabel memori fungsinya itu menjaga keutuhan antara memori utama dan memori sekunder. Informasi yang dimuat yaitu alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses, atribut segmen memori utama dan sekunder, informasi lain yang digunakan untuk pengolahan memori. Selanjutnya, tabel I/O. Tabel I/O gunanya itu pada waktu digunakan proses tertentu, tapi akan dijaga agar tidak digunakan oleh proses yang lain. Informasi yang dimuat yaitu status operasi I/O, lokasi memori utama, transfer data dengan perangkat I/O. Selanjutnya, tabel berkas. Tabel berkas yaitu berisikan informasi mengenai ekstensi berkas lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan atribut berkas lainnya. Selanjutnya tabel proses. Tabel proses mengelola informasi pada sistem operasi. Proses pada memori utama akan dilokasikan pada ruang alamat tertentu atau tersendiri. Ruang alamat yaitu proses atau disebut juga dengan proses image citra proses. Pada ruang alamat itu terdapat data pemakaian, data pemrograman pemakai, stack system, dan PCB atau process control block. Selanjutnya kita bahas apa itu PCB. PCB yaitu sistem informasi yang memiliki banyak informasi, otomatis memiliki masing-masing proses. Masing-masing proses tersebut berada pada PCB. PCB itu terbagi 3 kelompok elemen informasi. Pada PCB itu identifikasi proses, informasi status proses, informasi kendali proses. Ada juga identifier numerik dengan yang meliputi identifier proses yang menciptakan, dan teridentifier pemakai. Selanjutnya, informasi kendali proses. Di sini memuat informasi penjadwalan dan status yang terbagi atas status proses, prioritas, informasi berkaitan dengan penjadwalan dan kejadian. Lalu informasi selanjutnya itu penstrukturan data, ada komunikasi antar proses, kewenangan proses, manajemen memori, dan kepemilikan dan utilisasi resource yang terdiri atas berkas yang dibuka, pemakaian proses, pemakaian sumber daya lain. Itulah kendali proses. Selanjutnya yaitu informasi status pemroses. Itu terdiri dari register pemroses. Ketika running akan berada di register, dan ketika proses diinterupsi maka semua informasi disimpan dan dikendalikan ketika proses dieksekusi kembali. Selanjutnya itu PCB dan senarai. Tiap PCB berisi semua informasi mengenai proses. Hanya ada satu PCB berada pada senarai running atau sistem multiprogramming.
Prosesnya itu ada proses selesai namanya, dijalankan operasi terminasi sehingga PCB tak ada lagi. Ada namanya proses blockade, proses PCB dipindahkan ke senarai blockade. Ada juga proses timeout, yaitu proses PCB yang dipindahkan ke senarai ready. Selanjutnya, ini adalah skema dari penjadwalan proses CPU switch dari satu proses ke proses yang lainnya. Sini ada executing, interrupt off system call. Ini ada operasi sistemnya, yaitu menyimpan menyimpan perintah ke PCB yang pertama, lalu di reload dipindahkan ke PCB yang kedua, lalu akan dimasukkan ke proses P1, lalu akan dieksekusi kembali, lalu dipindahkan ke PCB 1 kembali, lalu di reload atau dikembalikan ke PCB pertama dan lalu eksekusi lagi. Begitulah proses dari CPU switch. Lanjut, penjadwalan atau scheduler. Ada namanya long term schedulers atau urgent schedulers. Memilih proses atau program yang akan di load dan berada di ready queue. Kemungkinan terdapat proses job baru pada di sini. Kemungkinan proses dipindahkan dari memori ke disk swap out pada long term schedulers ini. Yang kedua ada short term schedulers atau CPU schedulers. Ini yang pendeknya, itu memilih proses yang berada di ready queue akan di run dan mendapatkan jatah CPU. Selanjutnya, penjadwalan antrian proses. Ini adalah istilah-istilah tadi, yaitu job queue. Job queue itu adalah antrian ketika proses berada di CPU siap dieksekusi. Ada namanya ready queue, antrian proses yang running pada memori utama siap dan menunggu untuk masuk ke job queue. Selanjutnya divide queue, antrian bila proses tersebut menunggu siapnya peralatan I/O tertentu. Setiap proses tersebut bisa dipindahkan dari satu antrian ke antrian yang lain. Itulah penjadwalan dari antrian proses. Lanjut, operasi pada proses. Yang pertama itu pembuatan proses atau create proses. Ada penghancuran atau terminasi proses, namanya itu destroy a process. Ada penundaan proses, yaitu suspend a process. Selanjutnya pelanjutan kembali proses, itu resume a process. Lanjut, pengubahan ada namanya pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, dan terakhir komunikasi dengan operasi lain. Itu adalah operasi pada proses. Selanjutnya, ini adalah tahap-tahap pengalihan proses. Yang pertama, simpan konteks pemroses termasuk register PC dan register lainnya. Lalu perbarui PCB proses yang running, lalu pindahkan PCB proses ke senarai yang cocok, lalu pilih salah satu proses lain untuk dieksekusi sesuai jadwalnya. Selanjutnya, perbarui PCB proses yang dipilih tadi, lalu perbarui struktur data menuju memori, lalu kembalikan konteks pemrosesan dengan konteks simpanan yang memberitahu konteks pesan terakhir saat dialihkan. Tahap pengalihan proses ini terjadi jika proses yang running beralih menjadi status lain selain ready dan block. Baiklah, hanya segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.